Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Ailang Apil dari D4 Teknik Informatika B, NRP 3123600051. Dan pada kesempatan saat ini saya akan menjelaskan tentang transportation problem pada mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan. Oke, kita langsung lanjut aja. Pertama, pengenalan dari transportation problem. Transportation problem ini adalah suatu bentuk khusus dari masalah optimasi linear. Jadi masih linear ya, kayak yang sebelumnya, yang bertujuan untuk menentukan cara paling efisien dalam mendistribusikan suatu produk dari sejumlah sumber seperti gudang atau pabrik ke sejumlah tujuan seperti toko atau pelanggan dengan biaya yang minimum. Masalah ini mempertimbangkan kapasitas pasokan di setiap sumber, permintaan setiap tujuan, serta biaya pengiriman antara masing-masing sumber dan tujuan. Model ini sering digunakan dalam logistik dan manajemen rantai pasok untuk menghemat biaya distribusi sambil memastikan bahwa seluruh permintaan terpenuhi tanpa melebihi pasokan yang tersedia. Kalau dari pengenalan secara teks ini mungkin kurang kebayang, jadi kita lanjut aja. Jadi kita ada contoh sederhananya di sini, kayak yang tadi. Dia akan memasok dari pabrik ke pelanggan. Ini ada ilustrasinya, ada source 1, source 2, source 3. Ini gambarnya pabrik kan. Lalu destination 1, 2, 3, 4. Ini lokasi yang akan dikirim, anggap saja itu toko. Terus pada ilustrasi di samping kan ada 3 node sumber source. Source kan bahasa Inggrisnya dari sumber. Sumbernya tuh bisa dari pabrik atau tempat produksi tadi itu ya. Lalu destinationnya ini bisa rumah atau toko gitu. Itu ada 4 tujuan. Tiap sumber dan tujuan bisa disebut sebagai node, jadi garis-garisnya ini melambangkan node. Lalu pada transportation problem, jumlah node asal dan node tujuan tidak harus sama. Jumlah node-nya ini tidak harus sama, kan ini ada 3, ini 4 gitu. Kita lanjut dulu. Nah, dari nanti kalau kita mengerjakan transportation problem, kita nggak akan asing dengan bentuk tabel yang seperti di kiri ini. Gimana kita cara membuat bentuk tabel ini? Bisa dilihat di sini kan ada source 1, source 2, source 3. Ini totalnya kan ada 3. Itu bisa disebut M. M itu total node asal. Total node asalnya ini kan ada 3. Kita lihat di tabel sini, S itu mewakili source. Jadi ada 3, 1, 2, 3, source 1, source 2, source 3. Lalu untuk destination-nya kan ada 4. Maka di baris kolomnya ini. Kalau tadi ini kan mewakili row ini. Kalau destination-nya ini mewakili setiap kolomnya. Seperti itu. Ada D1, D2, D3, D4. Dan jumlahnya itu N-nya itu, jumlah dari ini itu 4. Jadi bisa dibilang N itu 4 di sini. Ada 4 destination. Lalu ada supply itu totalnya, persediaan, bukan totalnya, maksudnya persediaannya. Jadi source atau pabrik dia kan pasti punya persediaan, kayak produksinya dia tuh berapa. Misalnya pabrik 1 dia memproduksi 400, jadi supply-nya S1 nya ini di sininya tuh supply dari S1 tuh diisi 400. Misalnya source-nya tuh 200, source 2-nya tuh di sini diisi supply-nya tuh ada 200. Jadi ada 200 barang gitulah. Kalau misalnya kita ibaratkan pabrik produksi ya. Lalu demand itu keinginan kan kalau dari bahasa Indonesianya, atau kebutuhan, permintaan. Lebih tepatnya permintaan ya. Permintaan dari destination-nya. Ini bisa diisi dengan nilai juga. Misalnya toko itu butuh berapa. Misal toko itu minta 5 produk, berarti demand-nya 5 gitu. Misal minta 200 ya di sini 200 diisi di sini. Misal 400 ya kayak gitulah intinya. Lalu di sini setelah kita tahu balik dulu. Kesana dulu. Sorry kepencet. Setelah kita tahu demand, source, demand, destination, source, terus supply. Kalau S-nya kecil tuh supply. Kalau misalnya S-nya besar itu
source ya gitu. Kalau D-nya kecil ini tuh melambangkan demand, tapi D besar ini melambangkan destination gitu. Nah, di antara source sama destination itu ada cost. Cost itu biaya. Biaya itu bisa kita kira-kira kalau kita ngirim dari pabrik satu ke pabrik ke toko satu, misalnya dari pabrik satu ke toko satu, kan pasti ada bensin dan lain-lain, jarak bisa berupa jarak bensin gitu-gitu, nanti yang dihitung minimalnya lah. Misalnya kalau bensin terminimal ya berarti costnya tuh berbicara tentang bensin. Kalau misalnya yang dicari itu jarak paling pendek gitu, ya berarti costnya tuh bisa berubah jarak kayak gitu. Intinya cost itu biaya kan, biaya yang diperlukan dari source 1 ke destination 1. Nah, itu diwakili dari potongan antara row-nya dan column-nya. Di sini row S1 sama column D1, maka ada cost 1, cost 11 itu cost matrix dari source 1 sama destination 1 kayak gitu. Ini berarti costnya ini bisa kita coba langsung yang di sini. Mungkin kalau yang di sini kan lebih bervariasi 34, kalau ini kan sama jadi bingung. Ini kita bisa lihat C34 pas maka mewakili dari source 3 sama destination 4 kayak gitu. Seperti itu. Lalu selain cost, kalau ada cost kan dilambangkan dari C. Lalu X itu melambangkan alokasinya, seperti itu. Jadi nanti nggak terisi semua. Jadi nanti alokasi itu dari cost yang tersedia nanti dialokasikan berapa di cost yang sini kayak gitu. Itu dilambangkan dari X. Nah, sekarang kita masuk ke studi kasus. Di studi kasus ini jadi kita bisa lihat lebih nyata ya. Kalau tadi kan baru konsep aja, studi kasus ini benar-benar ada angkanya, jadi kita bisa lebih kebayang. Oke, mulai aja. Jadi kita baca dulu soalnya. Nah, di sini sebuah perusahaan logistik memiliki 3 gudang yang memasok produk ke 4 toko. Nah, dari kata-kata yang seperti ini, kita udah bisa lihat petunjuk ya. Kalau sebuah perusahaan logistik memiliki 3 gudang. Gudang kan berarti supply. Bukan supply. Source, sumber dari barang-barang. Dari sini kita udah nemu kalau M-nya tuh 3. Kayak gitu. Lalu yang masuk produk ke 4 toko. Toko itu kan yang membeli atau demand permintaannya. Ini kita udah dapat N-nya 4 gitu. Jadi ini supply, ini demand kayak gitu. S besar, D besar. Terus perusahaan ingin menentukan jumlah produk yang dikirim dari setiap gudang ke setiap toko untuk meminimalkan biaya. Nah, ini kan ini tipe-tipe transportation problem tuh emang nggak gini, meminimalkan biaya, cost. Dan mempertimbangkan kapasitas gudang dan permintaan toko. Kapasitas berarti apa? Berarti supply-nya. Dan permintaan berarti demand. Kayak gitu. Kapasitas berarti supply-nya kecil, S kecil. Lalu di sini ada permintaan, demand, D kecilnya. Ini kita bisa lihat, jadi S1-nya tuh 7, S2-nya itu 9, S3-nya 18, kayak di sini D1-nya itu 5, D8 kayak gitu ya. Terus masing-masing gudang dapat mengirimkan produk ke masing-masing toko. Tidak ada rute yang tidak tersedia. Tidak ada rute yang tidak tersedia berarti jumlahnya udah sama gitu ya, antara supply dan demand-nya. Gitu. Nah, terus adapun biaya pengiriman per unit berarti cost. Ini gudang 1 ke toko 1 berarti C11, C12 kayak gitu ya. Cost 12-nya berarti 30.
biaya dari gudang 1 ke toko 2 30, dari supplier 1 ke destination 2 kayak gitu ya. Kita langsung lanjut aja. Nah, dari yang tadi itu, dari soal tadi kita jadinya bisa buat tabel yang kayak gini. Sebenarnya ini ada yang salah, ini harusnya 14 ya. 14 dapat dari mana? Dari demandnya ini tadi, demandnya kan 14, kalau source-nya S ini 18. Kita buktikan ke yang tadi. Nah, demandnya 14, source-nya 18 kayak gitu. Ini ada salah di sini. Ini kalau ditotal kan 34, ini juga kalau ditotal kan 5, 8, 7 tambah 14, ini juga 34, berarti udah sama. Ini sama. Oke, kayak gitu. Ini kayak tadi diambil dari tadi. Ini kan diambil dari fakta cost tadi, ini tadi yang sebelumnya di sini. Kalau ini diambil dari soal tadi, ada M-nya ada 4 kan, M-nya ada 4, tokonya ada 4, M-nya ada 3. Ini M-nya ada 3. M itu jumlah dari suppliernya ada 3, lalu demand-nya ada 4, add-nya ada 4 kayak gitu. Itu sama. Ini juga supply-nya segini, demand-nya segini. Kok udah jadi tabel gini, selanjutnya kita mencari cost minimum awalnya. Itu ada 3 metode, ada Northwest, ada least cost, sama ada Vogel. Nah, kemarin yang saya kerjakan tuh least cost sama Vogels. Jadi mau bahas dua ini karena kalau yang Northwest tuh sebenarnya cukup gampang, tinggal nyamping gitu. Jadi dimulai dari least cost dulu. Jadi ini apa sih yang tak kerjakan di kiri itu? Jadi least cost itu, least cost berarti biaya terkecil. Intinya dari tabel yang ada ini, dia cari dulu biaya terkecilnya berapa, lalu dialokasikan ke situ. Kayak gitu. Kita coba cari di sini biaya terkecil yang mana kalau di sini. Kalau di sini kan kita nemu 8 ini. Berarti kita pick di sini, kita alokasikan di sini. Alokasikan. Di sini ada kebutuhannya, demand-nya 8, terus supply-nya 18. Jadi kita ambil nilai yang 8. Karena apa? Karena meskipun di sini 18, kenapa nggak 18? Karena diambil nilai terkecilnya. Karena kalau nggak kayak gitu pasti aneh kan, kayak kita habiskan yang terkecil gitulah intinya. Soalnya kalau demand-nya 8 berarti kan perlunya cuma 8. Ya kalau kita isi 18 berarti ada 10 yang toko itu nerima kelebihan 10 barang dong, kan nggak boleh gitu. Orang pesen 8 kok dikirimnya 18. Sedangkan kalau supply-nya masih 18 itu dia jadi 10 kan nggak apa-apa. Soalnya kan dia persediaannya masih ada 10 gitu. Nggak salah gitu masih ya. Nah, kita lanjut aja. Terus kita dari sini kan ini udah terpenuhi ya 8, berarti ini dicoret, ini juga dicoret. Kalau bingung alasannya kenapa dicoret, karena kita udah nggak butuh kiriman lagi ke toko 2 dari supply manapun, makanya jalur ini kayak dicoret dulu, udah nggak ada yang lewat jalur ini, intinya gitu. Nah, terus kalau sudah gitu kita cari yang paling kecil lagi. Di sini yang paling kecil kita nemu 10 ini kita alokasikan di sini. Nah, 10 ini supply-nya 7, padahal demand-nya 18. Ya kita ambil juga yang terkecil, yang 7. Kenapa? Karena gimana caranya dia ngirim 18 barang kalau supply-nya cuma 7 kayak gitulah. Jadi ya maksimalnya aja, maksimal supply yang di sini aja bisa ngirim 7, yang ngirimnya cuma 7 gitu. Berarti di sini masih kurang 11 pengiriman, gitulah intinya.
Ini kurang 11 pengiriman. Yang sini sudah, supply-nya udah habis. Ini dicoret lagi juga. Karena apa? Karena pabrik ini udah nggak bisa menuin toko manapun. Jadi jalurnya udah nggak ada kayak gitu. Kok tadi kan toko ini udah nggak perlu dikirim manapun. Kalau ini gudang ini udah nggak bisa ngirim manapun karena supply-nya udah habis kayak gitu. Dari ini terus cari lagi yang terkecil mana kayak gitu. Dari sini kita cari seret, ini kan paling kecil 20 ini kan. Oh ini tadi kan 14 ya, sorry. Berarti 14 dikurangin 7, berarti ini 7 ya, bukan 11. 7. Nah ini kita cari lagi yang paling kecil di mana? 20 kan paling kecil. 20 berarti alokasikan di sini. Nah, dialokasikan di sini kita lihat ini lurusannya tuh ada demand 7 sama supply 10. Berarti yang diambil yang 7. Karena kenapa? Coba. Nah, itu karena yang dibutuhkan kan 7. Sedangkan ada supply 10, ya diambil yang 7 lah. Ngapain ngirim 10 barang kalau tokonya cuma butuh 7 kayak gitu kan. Berarti ini udah habis kan, dicoret. Yang di sini dicoret juga, tinggal 3 kayak gitu. Terus ini toko ini udah penuh kan, udah nggak butuh barang. Ini bisa dianggap 0 gitu loh. Jadi dicoret juga. Nah, terus kita baru cari lagi mana yang terkecil. Terkecil kan berarti di sini ada 40. 40-nya ada 2 nih tapi sama-sama besarnya. Yang mana yang diambil itu sebenarnya terserah. Tapi kita lihat yang paling bisa dimanfaatkan secara maksimal yang mana. Kalau di sini kita bisa ngalokasikan berapa? Kalau di sini bisa ngalokasikan 7. Karena demandnya 7. Terus supply-nya 9 kan. Kalau di sini kita cuma bisa ngalokasikan 3 karena supply-nya cuma tinggal 3. Ya berarti kita ngambil yang alokasinya terbesar aja. Yang 7. Jadi aku mulai dari sini dulu. Terus pokoknya dilanjutkan gitulah. Jadinya yang di samping ini. Sisanya bisa kalian coba sendiri. Terus kalau sudah selesai semuanya tadi itu, kita kalikan alokasinya sama cost-nya. Jadi 70 kali 2, 40 kali 3, total semua jadinya cost minimum yang kita temukan 814. Kayak gitu. Lanjut ke cara yang selanjutnya itu ada Vogels method. Kalau Vogels method ini caranya itu dengan mencari dua dari nilai yang terkecil terus diselisihin kayak gitu. Terus selisih mana yang terbesar, maka itu yang dipilih. Itu tuh idenya tuh kalau kita pakai yang list cost ini, kalau kita milih yang paling kecil dulu, misalnya kita milih 8, seret. Jangan 8 deh, misalnya mana ya, kalau 8 ini soalnya udah nggak ada yang ke eliminasi. Misalnya ini kita milih yang 10, setelah 8 ini 10, di sini ada yang kecil, dia ke eliminasi. Padahal kalau kita coba yang 19 dulu terus 10 dulu, kayak kita lebih untung gitu loh, bisa ngalokasiin dua ini. Kayak gitulah idenya. Dan list cost tadi kan kita lihat dia nggak ada yang ke 19, padahal 19 kalau dialokasiin kan lumayan kecil dan cukup menguntungkan. Nah, dengan Vogels method ini kita menggunakan pendekatan yang lain dan dia bisa lebih memperhitungkan biaya yang lebih rendah dari selisihnya karena dia nyari kemungkinan berikutnya kayak gitu. Jadi ini kita pick dulu tiap kolom dan tiap row-nya dari nilai terkecilnya. Dari dua nilai terkecilnya. Kayak di sini kan ada 1940, berarti kita kurangin selisihnya 21 kayak gitu. 19 sama 40 ini selisihnya 21. Lalu di sini ada 30 sama 8 selisihnya 22 kayak gitu, dua nilai terkecilnya. Sini juga sama di baris row ini. Selisih terkecilnya mana? Ada 10 sama 19, berarti ini selisihnya itu 19 sama 10 ini berarti 9. Ini kan hasilnya saya tulis 9 kayak gitu. Nah, ini kalau di iterasi pertama itu ini sama ini. Nah, itu hasilnya. Terus kita cari yang selisihnya terbesar yang mana.
sisi yang terbesar kan 22, berarti kita pick yang di kolom 22 ini yang nilainya paling kecil kan 8, terus kita alokasiin kayak sama aja kalau ngalokasiinnya kayak tadi. Kita butuh berapa tadi? Kita butuh supply 12, demand 8, jadi yang diambil yang 8. Di sini tulis kita tulis 8, terus ini dicoret kan karena udah nggak butuh. Kita ambil 8 sini, 8, terus yang di sini dicoret karena udah nggak butuh, karena udah habis ini kan tokonya. Terus lanjut lagi. Sekarang kita cari di iterasi kedua, kita ulangin lagi, kita kurangin di sini yang paling kecil selisihnya itu iterasi 2-nya ini. Jadi selisih terkecilnya setelah iterasi kedua tuh dapat angka kayak gini, terus ini kayak gini. Kenapa yang di sini berubah? Karena dia dipengaruhi dari satu kolom yang kehapus ini. Karena sebelumnya itu 9 itu dari 10 dikurangi, kalau 10 kayaknya masih 9-nya masih sama. Kan ini ada yang berubah kan? Ini yang berubah di sini. Itu kan ini iterasi kedua, sorry tadi kayaknya salah aku. Ini iterasi keduanya tuh yang baris kedua ini. Nah, ini kan berubah dari 10 dia jadi 20. Karena sebelumnya kan nilai terkecilnya kan 30 sampai 40, terus dicoret jadi selisihnya 10. Nah, karena kolom ini tuh udah nggak dipakai, berarti kita cari selisih barunya kan jadi yang terkecil 60 sama 40, jadi selisihnya 20 kayak gitu. Kayak gitu, ini jadinya yang iterasi kedua tuh kita dapat ini sama ini. Cari yang terbesar berarti D1, terus D1, terus di baris D1 tuh yang nilainya terkecil yang mana? Yang 19. Maka dialokasikan ke sini sebesar maksimalnya ini 5. Ya udah kita isi 5 di sini. Dicoret karena udah nggak perlu. Gitu dia lanjut terus. Intinya kayak gitu, bisa kalian coba sendiri. Terus nanti kita total sama kayak tadi aja sih, itu cara notalnya. Ya alokasinya dikali costnya kayak gini, totalnya jadi cost minimumnya 779. Kita lihat dia nilainya lebih kecil dari 814. Ini membuktikan kalau misalnya Vogels itu lebih optimum daripada least cost method kayak gitu. Terus yang selanjutnya aku mau bahas tentang degenerasi pada transportation problem. Degenerasi pada transportation problem ini kondisi khusus pasien masalah tempat di mana jumlah alokasi sel dengan nilai positif dalam dasar awal kurang dari M tambah N kurangi 1, di mana M itu jumlah baris kayak yang tadi tak bilang, dan N itu jumlah kolom. Untuk lebih jelasnya kita lanjut aja. Jadi di sini ada tabel kan. Di sini ada tabel. Nah, kita tuh bisa lihat degradasinya tuh ketahuannya tuh setelah kita melakukan initial solution tadi yang kita nyari cost minimum di awal tadi. Nah, kayak tadi ini kalau dalam soalnya itu dia pakai least cost method, terus dia nemu hasil kayak gini. Nah, terus dia ngitung periksa M tambah N. M-nya kan ini ada 4 supply-nya, N-nya ada 5. Berarti 4 tambah 5 kurangi 1, 8. Jadi harusnya tuh alokasinya tuh ada 8 buah. Tapi di sini 1 2 3 4 5 6 7 hanya 7 kayak gitu kan. Nah, karena 7 ini dia harus ditambahkan satu lagi biar memenuhi. Ya apa cara menambahkannya? Ini kita cari nilai terkecil, cost terkecil yang belum dialokasikan kayak gitu. Nah, cost yang terkecil yang belum dialokasikan kan ada ini, ada 5 sama 5 ini. 2 ini kan kecil tapi udah dialokasikan kayak gitu. Ada 2 ini kan. Nah, kita pilih yang mana yang dia nggak nyebabin close loop tuh kayak bisa dilihat yang di bawah ini, gini misal gini. Lah ini kan close loop, kok di sini nggak boleh. Kalau di sini kita coba, kalau dari sini gini, gini. Nah ini kan nggak bisa, ini nggak nemu. Berarti ini bisa ini kalau dialokasikan karena nggak nyebabin close loop kayak gitu. Dua-duanya nggak bisa sih ini. Dua-duanya nggak bisa kalau kalian perhatikan. Jadi sebenarnya bisa dipilih yang mana aja, bisa.
Tapi kalau dalam contoh ini yang dipilih yang di sebelah sini ya. Nah, jadi hasilnya kayak gini, ditambahkan epsilon, nilai terkecil, nilainya tuh kecil banget, ditambah di sini kayak gini. Terus nanti kalau misalnya kita lakukan optimasi itu baru bisa, karena udah memenuhi syarat tadi dan hasil akhirnya kayak gini. Karena cara modi belum dibahas, jadi cukup saya jelaskan secara singkat kayak gitu aja sih. Baik, sekian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.